Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya dari kelas PBA 3A dengan NIM 2381020073. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit pada mata kuliah telaah materi Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah di materi Standar kompetensi lulusan Madrasah Tsanawiyah pada kurikulum Merdeka. Nah, pada kali ini saya merumuskan ada 3 pokok penting. Yang pertama, standar kompetensi Madrasah Tsanawiyah. Kemudian yang kedua, standar isi Madrasah Tsanawiyah. Dan yang ketiga adalah struktur kurikulum. Yang pertama terlebih dahulu, yaitu standar kompetensi Madrasah Tsanawiyah. Di sini saya mencabangkan menjadi 2. Yang pertama difokuskan dan yang kedua dirumuskan. Baik, yang pertama terlebih dahulu yang difokuskan pada standar kompetensi Madrasah Tsanawiyah. Jadi pada standar kompetensi Madrasah Tsanawiyah yang pertama difokuskan untuk peserta didik agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Ya, jadi difokuskan agar peserta didik tersebut memiliki keimanan yang kuat dan bertakwa, meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tentu kita sudah mengetahui bersama bahwasanya nilai-nilai Pancasila ada 5. Yang pertama adalah ketuhanan, yang kedua adalah kemanusiaan, yang ketiga persatuan, keempat adalah kerakyatan, dan yang kelima adalah keadilan. Jadi diharapkan peserta didik Madrasah Tsanawiyah mampu memiliki karakter nilai-nilai Pancasila tersebut. Mulai dari ketuhanan, mereka harus beriman, bertakwa, dan selalu beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kemanusiaan. Mereka peserta didik Madrasah Tsanawiyah diharapkan agar memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Salah satunya, contoh kecilnya adalah bertanggung jawab atau saling tolong-menolong terhadap sesama. Kemudian yang ketiga adalah persatuan. Jadi diharapkan peserta didik mampu menjaga kesatuan antara satu dengan yang lainnya bersama-sama gitu. Tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang agama, jadi bersatu padu. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan. Nah, jadi peserta didik di sini diharapkan agar memiliki karakter kerakyatan yang dipimpin oleh kebiasaan perwakilan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, jadi mereka dituntut agar belajar untuk berpendapat dan menghargai pendapat yang lain. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi peserta didik di sini diharapkan agar memiliki karakter yang adil terhadap sesama. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah menumbuhkan kompetensi literasi. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya literasi di sini adalah yang berhubungan dengan membaca. Jadi peserta didik diharapkan mampu untuk gemar berliterasi, gemar membaca agar menambahkan pengetahuannya. Kemudian yang selanjutnya adalah dirumuskan. Setelah kita berbicara difokuskan, ada 3 poin yang telah saya sebutkan tadi. Sekarang kita beranjak dirumuskan. Jadi dirumuskan ini secara sederhana dan secara deskripsi dari 3 poin tadi. Yang pertama, ibadah. Ya, jadi peserta didik di sini diharapkan, dituntut agar mereka beribadah, tahu ibadah, tata cara ibadah dengan benar, hakikat ibadah itu sendiri, kemudian hukum-hukum yang ada di dalam ibadah, agar apa? Agar mereka bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bangga terhadap identitas diri. Ya, kita harus bangga sebagai peserta didik MTS atau Madrasah Tsanawiyah, bangga dengan identitas diri, yaitu bangga contohnya sebagai identitas diri sebagai seorang muslim dan muslimah dengan berpakaian yang menutup aurat ataupun dengan sopan. Kemudian yang ketiga
itu adalah peduli dan berbagi. Jadi ini poin dari nilai-nilai Pancasila ya, peduli dan berbagi. Jadi peserta didik mampu peduli terhadap sesama dan mampu berbagi terhadap sesama. Contoh kecilnya ketika teman kita memerlukan bantuan, maka peserta didik tersebut mampu untuk memiliki karakter peduli terhadapnya, membantunya, menolongnya apabila memerlukan bantuan, apabila teman kita memerlukan bantuan. Kemudian yang selanjutnya adalah bertanggung jawab. Jadi peserta didik di sini mampu memiliki karakter tanggung jawab, terutama sebagai peserta didik mampu bertanggung jawab terhadap urusan-urusan sekolahnya, mulai dari tugas-tugasnya, kemudian mempersiapkan materi, belajar, harus bertanggung jawab sebagai peserta didik. Kemudian menyampaikan gagasan secara orisinal ya, Selanjutnya, kemampuan mengidentifikasi masalah ya. Jadi diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi masalah, mampu merumuskan atau memecahkan sebuah masalah. Jadi agar peserta didik ini mampu untuk menyampaikan gagasan mereka untuk memecahkan masalah, untuk mengidentifikasi masalah. Kemudian selanjutnya adalah gemar berliterasi. Ya, peserta didik diharapkan agar mampu menyukai kegiatan berliterasi, terutama membaca buku terutama. Karena apa? Karena buku dan yang lainnya adalah sumber ilmu, sumber pengetahuan. Jadi peserta didik di sini pada kurikulum Merdeka diharapkan agar menyukai kegiatan membaca, karena dengan hal tersebut ilmu kita akan bertambah, pengetahuan kita akan bertambah. Ketika pengetahuan kita bertambah, maka kita memiliki pengetahuan yang luas dan gagasan yang kuat. Kemudian kemampuan numerisasi dan akhlakul karimah. Nah, peserta didik di sini mampu memiliki akhlakul karimah, dituntut agar mereka memiliki sikap akhlakul karimah, akhlak yang baik, terutama terhadap guru, terhadap teman, dan yang paling penting terhadap orang tua. Jadi peserta didik di MTS diharapkan mereka memiliki sikap yang baik, sikap akhlakul karimah, sopan, menghormati, santun terhadap orang tua, menyayangi yang muda. Dan yang terakhir adalah kemampuan membaca Al-Quran. Ya, penting ini ya, penting bagi peserta didik terutama pada MTS. Mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena apa? Karena membaca Al-Quran menjadi poin penting bagi mereka. Karena mereka mengindukkan kepada Kementerian Agama. Dan di sekolah mereka tidak asing berkaitan atau berhubungan pelajaran agama, yang dimana ada pelajaran bahasa Arab. Tentunya Al-Quran ini kan tulisannya bahasa Arab, jadi mereka sudah terbiasa dengan Al-Quran. Untuk pokok pembahasan yang kedua adalah standar isi di jenjang madrasah sanawiyah. Yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan dari standar isi ini adalah untuk memperkuat pengembangan diri, terutama bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, pengembangan kapasitas peserta didik. Yang ketiga adalah penguatan sosial ekonomi bagi peserta didik tersebut. Nah, dari standar isi di jenjang madrasah sanawiyah difokuskan untuk peserta didik memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, menjauhkan akhlak yang tercela. Kemudian yang kedua, memahami Al-Quran dan hadis. Tentu kita sudah mengetahui bersama bahwasannya
sumber dari agama Islam itu adalah Al-Quran dan hadis serta pemahaman salafus soleh, pemahaman para ulama yang sahih. Jadi peserta didik dimulai dari jenjang sanawiyah sudah difokuskan untuk memahami Al-Quran, mulai dari hukum-hukum Al-Quran, terutama membaca Al-Quran, kemudian lanjut ke memahami makna Al-Quran dan mengamalkan, tentunya mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan hadis ini tujuannya untuk melengkapi sumber di dalam agama Islam. Apabila ketika kita menemukan masalah yang tidak dapat ditemukan dalam Al-Quran, maka kita akan mencarinya di dalam hadis tersebut. Terutama contohnya dalam hadis, ada banyak hadis-hadis yang sahih. Contohnya seperti keutamaan bersabar, menolong, kemudian berbagi, dan yang lainnya. Kemudian penanaman akidah Islam. Nah, diharapkan peserta didik pada jenjang MTS ini mereka memiliki akidah Islam yang benar serta yang kuat, terutama berhubungan dengan alam gaib, tentang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Jadi kita mengajak kepada peserta didik MTS untuk meningkatkan keimanan terutama di dalam alam gaib yang berhubungan dengan alam gaib. Kemudian penerapan fikih. Nah, penerapan fikih di sini tujuannya agar peserta didik mampu beribadah, mampu mempraktekkan di dalam praktek ibadahnya sesuai dengan tuntunan. Jadi ibadahnya sesuai dengan tuntunan yang benar, tidak asal-asalan. Kemudian kemampuan kompetensi komunikasi. Jadi diharapkan peserta didik mampu berkomunikasi dengan baik dan benar, terutama menggunakan bahasa Arab. Jadi peserta didik tersebut mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Arab secara baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Dan kita lanjut, apa saja sih ruang lingkup materi di jenjang madrasah sanawiyah? Di sini ada 5. Yang pertama Al-Quran hadis, yang kedua akidah akhlak, kemudian yang ketiga adalah fikih, yang keempat adalah sejarah kebudayaan Islam, dan yang kelima adalah bahasa Arab. Yang pertama Al-Quran dan hadis. Jadi ruang lingkup materinya itu tidak jauh dari Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran dan hadis adalah sebagai pedoman, terutama sebagai pedoman seorang muslim, karena hukum-hukum ajaran Islam ada di Al-Quran, di hadis, serta di pemahaman para ulama yang sahih. Kemudian yang kedua ruang lingkupnya adalah akidah dan akhlak. Jadi peserta didik mampu mempunyai akidah yang lurus, akidah yang benar, yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian akhlak, peserta didik mampu memiliki akhlak yang akhlakul karimah, yang baik terhadap sesama dan menjauhkan akhlak yang tercela, terutama adalah berbuat baik terhadap kedua orang tua, teman, ataupun guru ketika di sekolah. Dan yang ketiga adalah fikih. Nah, fikih di sini bertujuan agar peserta didik mampu belajar tentang bagaimana cara beribadah, hakikat ibadah, hukum ibadah. Ini semua ada di pelajaran fikih. Kemudian yang selanjutnya ada sejarah kebudayaan Islam. Tujuan dari sejarah kebudayaan Islam ini agar peserta didik mampu mengetahui sejarah-sejarah terdahulu, terutama di dalam perkembangan Islam, baik ketika strategi dakwah Rasulullah ketika dulu, kemudian ketika merebut kejayaan Islam kepada orang kafir, bagaimana caranya, kemudian perpindahan kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin itu bagaimana,
Di situ dibahas semua di sejarah kebudayaan Islam dan juga dibahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, perkembangan Islam di Indonesia, kemudian peran Wali Songo atau 9 wali yang ada di Indonesia itu dijelaskan di sejarah kebudayaan Islam. Dan yang terakhir adalah bahasa Arab. Ruang lingkup materi yang terakhir adalah bahasa Arab. Jadi di jenjang Madrasah Sanawiyah ini memberikan fasilitas kepada para peserta didik agar mereka mampu memahami dan mampu mempelajari bahasa Arab dengan baik, terutama tujuannya untuk berkomunikasi bahasa Arab dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun secara tulisan. Dan di bahasa Arab ini diajarkan mulai dari berbagai hal yang penting, mufradat, kemudian nahwu, sorof, kemudian fikih lughah mungkin bisa jadi, dan yang lainnya. Semua dibahas di dalam bahasa Arab untuk jenjang Madrasah Sanawiyah. Yang terakhir adalah struktur kurikulum di jenjang MTS. Nah, di struktur kurikulum ini ada 2 fase. Yang pertama fase D dan yang kedua fase E. Fase D ini untuk kelas 7 dan 8 dan fase E ini untuk kelas 9. Di fase D untuk kelas 7 dan 8 ini 1 tahunnya ada 36 pekan dan 1 jam pelajarannya itu 40 menit. Sedangkan di fase E di kelas 9 ini 1 tahunnya ada 32 pekan dan 1 jam pelajarannya sama, yaitu 40 menit. Mungkin itu saja dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.